Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kita Pagi, Bang. lihat masih 52 orang. Ya, masih pagi rupanya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kita melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin sore. Masih berbicara tentang kinetika, kimia, laju reaksi. Mana dia? Oke, ini dia. Oke. Terakhir kita sampai sekitar halaman 20-an. Nah, ini. Oke. Kemarin kita udah bicara hukum laju. Hukum laju itu adalah suatu persamaan matematis, ya, yang terdiri dari tetapan laju, konsentrasi dengan pangkat tertentu, ya. Nah, untuk hukum laju terintegrasi, nah, Anda bisa lihat bahwa ini adalah hukum laju. Ini yang kita sebut sebagai hukum laju terintegrasi. Dalam artian min perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu delta A dA per dt. Ya. Menyatakan hubungan laju dan konsentrasi reaktan. Pada kasus tertentu, jika ingin diketahui konsentrasi reaksi terhadap waktu, dapat digunakan persamaan tersebut. Gitu ya. Nah, sebagai contoh CFC, ini bukan tempat makan ayam gitu ya. Ini fluorokarbon. Jadi karbon yang ada klornya, ada fluornya. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hilang dari atmosfer, meskipun penggunaannya sudah dihentikan. Gitu ya. Ada CFC 11, 12, 113, dan lanjut sebagainya. Gitu ya. Ini lajunya, dia akan memiliki waktu hidup lifetime yang sangat panjang di atmosfer. Jadi penggunaannya sudah dihentikan. Kita lihat untuk laju terintegrasi orde ke 0. Kita tulis saja biar lebih mudah diingat. Ya. Nah, untuk orde ke 0, orde 0. Orde ke 0, kita menggunakan reaksi dengan hanya satu reaksi agar dia lebih sederhana. Kita punya reaksi A menjadi B, maka hukum lajunya adalah min dA per dt sama dengan K dikali A pangkat 0. Karena dia order 0. Gitu ya. Kemudian bagian ini, min dA per dt sama dengan K. Maka kita pisahkan, biar lebih mudah, dA-nya kita pisahkan sendiri. Ini min K dt. Masing-masing kita integralkan. Batasnya ini A0 sampai AT. Artinya A pada waktu T. Ini kita T0 sampai waktu T. Integral dA adalah A. Batasnya A0 AT. Jadi AT dikurang A0. Ya. Min K. Yang ini T dikurang T0. Jika T0-nya waktu awalnya kita mulai saat 0, maka AT sama dengan min KT ditambah A0. Jadi hubungan antara
Ini ada konsentrasi ya maksudnya. Konsentrasi A pada saat T dan konsentrasi A pada saat T sama dengan 0. Oke. Kalau saya buat kurva di mana X-nya adalah waktu dan Y-nya adalah konsentrasi A, maka saya akan dapatkan garis lurus, di mana ini akan menjadi Y, ini menjadi X, sehingga min K-nya ini menjadi gradien, dan ini menjadi intercept. Sehingga karena M-nya negatif, dia akan turun. Ini, titik ini kita sebut sebagai A0. Kemiringan ini, tangan ya, ini, itu adalah min K. Min K adalah gradien. Jadi kita akan punya hubungan linear antara konsentrasi terhadap waktu jika ordernya 0. Jika ordernya 0. Jadi untuk order 0, dia akan linear jika X-nya T, Y-nya konsentrasi A. Ingat, AT ini bukan A yang bereaksi, tetapi A yang tersisa. Ya, jadi A yang tersisa. Oke. Kemudian ada namanya T setengah. T setengah ini adalah kita sebut waktu paruh. Atau definisinya adalah waktu yang dibutuhkan agar reaksinya berkurang setengahnya. Jadi waktu yang dibutuhkan agar reaksi berkurang setengahnya. Ya. Jadi tadi untuk order 0 kita punya hubungan AT sama dengan min K dikali T ditambah konsentrasi A0. Ketika T sama dengan T setengah, maka AT akan sama dengan setengah A0. Sehingga persamaan ini menjadi setengah A0 min K T setengah tambah A0. Sehingga saya dapat T setengahnya sama dengan A0 per 2K. Ya. Nah, ini matematis saja. Kita tinggal ubah sendiri. Jadi, untuk order 0, maka Anda akan dapatkan T setengah sama dengan A0 per 2K. Jadi, waktu paruh itu bergantung pada konsentrasi awalnya. Jadi, konsentrasi awalnya lebih besar, maka waktu paruhnya akan lebih lama. Waktu konsentrasi awalnya lebih kecil, waktu paruhnya akan menjadi lebih pendek. Ini adalah hukum laju terintegrasi untuk order ke 0. Jadi mulai dengan reaksinya, tulis hubungan antara hukum laju dengan hukum laju terintegrasi. Jadinya seperti ini, kemudian integralkan, hasilnya seperti ini, dapatkan persamaan linearnya, gambarkan kurvanya, cari waktu paruhnya. Anda akan lihat ini gitu ya, hasilnya sama, AT sama dengan A0 min KT. Untuk order pertama, ceritanya sama. Ceritanya sama, R min dA per dt, KA, yang dA digabungkan sama A min K dt, integralkan A0 sampai AT, 0 sampai T. Integral 1/A adalah logaritma natural A. Jadi ln AT dikurang ln A0 sama dengan min KT. Sehingga untuk order pertama,
Linearnya ketika X-nya sama dengan waktu, dan Y-nya sama dengan logaritma natural. Kalau tadi orde 0, ini konsentrasi. Tapi ketika orde 1, ini logaritma natural A. Maka dia akan linear, turun. Kenapa turun? Karena gradiennya negatif. Untuk orde 2, prinsipnya sama. Buat hubungannya, kelompokkan variabelnya, integralkan, dapat persamaan linear. Untuk orde kedua, dia linear jika X-nya sama dengan waktu, dan Y-nya adalah 1 per konsentrasi A. Dan slope-nya, di sini K-nya itu positif, maka bentuk kurvanya, gradiennya akan naik ke atas, positif. Kita akan fokus ke orde 012, gitu ya. Jadi lebih banyak kita bicarakan 012. Oke, kita lihat ceritanya ini. Nah, berdasarkan data di atas, dekomposisi SO2-Cl2 berlangsung dengan reaksi berikut. Tabel di bawah ini merupakan data SO2-Cl2 sebagai fungsi dari waktu. Oke, modelnya seperti itu, gitu ya. Tentukan order reaksi dan tetapan lajunya. Sekarang kita coba masukkan ke Excel saja, gitu ya. Sebentar, saya buatkan. Kalau Anda mau buat sendiri, silakan. Waktu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, oke. 1.500. 0,1, 0,971, 0,9. Ini datanya. Ya, datanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mencari ordernya? Caranya adalah tadi yang saya sampaikan bahwa kita hanya fokus di order 0, 1 dan 2. Maka order yang akan kita coba cuma order 0, 1 dan 2. Anda ingat order 0 itu sebentar. Oke. Order 0 tadi dia akan linear terhadap konsentrasi. Y-nya konsentrasi. Orde 1 logaritma natural. Orde 2 per konsentrasi. Jadi di sini kita masukkan ln konsentrasi A dan ini adalah 1 per konsentrasi A. Kita masukkan logaritma natural ini 1 per ini. Kita tarik saja ke bawah. Nah, sekarang kita akan punya 3 kurva. Yang pertama adalah ini. Insert, pilih yang titik, scatter, hasilnya seperti itu. Oke. Atau ya nggak apa-apa lah ini. Oke. Ini kita kasih judul. Orde 0. Kita copy saja. Oke. Kita kasih orde 1.
Bentar, ini diedit dulu. Format aksis maksimalnya 1500. Oke. Oke, ini order 1. Sekarang kita ubah datanya. Remove. Kok banyak sekali ya? Sebentar. Select data. Remove. Oke. Yang ini kita select data juga. Kita tambah. X-nya ini, order 1. Y-nya adalah ini, logaritma natural. Oke. Nah, ini order 1. Oke. Sekarang kita coba order 2. Order 2. Ingat, order 2 itu jika Oke, add X-nya adalah waktu, Y-nya adalah 1/. Nah, oke, kita punya 3. Order 0, order 1, dan order 2. Oke. Kira-kira mana yang paling linear? 1, 2, 3. 0, 1, 2. 1. Nah, cara membuktikannya adalah kasih regresi. Add trend line. Perlihatkan equation sama R-nya. R kuadratnya. Oke. Ini sudah. Itu nilainya. Yang ini juga kita kasih. Oke, datanya. Ini juga kita kasih datanya. Nah, untuk melihat mana yang paling linear, yang perlu Anda lihat adalah R kuadrat. Jadi R kuadrat itu adalah apa itu ya? Ini namanya koefisien korelasi Pearson. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka berada pada satu garis yang sama. Mereka berkorelasi. Nah, kalau kita lihat yang paling besar R kuadratnya, R kuadrat itu nilainya 0 sampai 1. Kalau 0 itu artinya datanya tidak saling berkorelasi. 1 itu semuanya berada pada satu garis yang sama. Kalau kita lihat yang punya nilai R kuadrat paling besar atau mendekati 1 atau sama dengan 1 di sini adalah order 1. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi order 1. Karena dia paling linearnya di order 1. Kemudian tetapan lajunya berapa? Nah, tetapan laju itu kita punya persamaan garis nih. Y sama dengan sekian. Oke. Kalau kita lihat yang order 1, ini kita balikkan ke order 1, ini persamaannya. Kalau ini kita buat sebagai Y, ini sebagai C, ya. T itu adalah waktu X-nya, maka gradiennya itu adalah K, minus K. Ah, jadi saya bisa tahu bahwa ordernya adalah yang ini. Tetapan lajunya adalah ini. Jadi tetapan lajunya adalah 0,0003. Itu tetapan laju. Jadi dari persamaan garisnya, kita bisa langsung tahu K-nya berapa. Kita lihat jawabannya harusnya sih benar. Nah, ini yang A, yang order 0, ini yang order 1, ini yang order 1, sorry. Ini yang order 2. Yang order 0 sama 1 itu turun, yang order 2 naik. Ya.
Berdasarkan hasil plotting, nilai R kuadrat tertinggi diperoleh oleh plot konsentrasi versus waktu, sehingga reaksi dekomposisinya adalah orde pertama. Dan nilai K-nya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 4, atau 3 kali 10 pangkat min 3. Itu masih oke. Satuannya second pangkat min 1. Oke. Yang ini dulu, soal ini ada masalah nggak? Kalau ujiannya bukan online, bukan daring, kalau dikasih soal ini, Anda harus bisa menggunakan kalkulator untuk regresi. Tapi kalau pakai daring, Anda bisa pakai Excel, dan itu jauh lebih cepat. Gitu ya. Jadi datanya pasti lebih akurat dan lebih cepat. Tidak ada kesalahan mengetik. Oke, ini nggak ada masalah ya? Oke, nggak ada. Selanjutnya ada waktu paruh tadi. Nah, ordinal itu seperti ini. Tadi kita udah buktikan. Orde 2 seperti ini. 1 per K anu. Orde 1 seperti ini. T setengah sama dengan len 2 per K. Dari 3 waktu paruh yang kita pelajari, orde 0, 1, dan 2, yang menarik adalah orde pertama. Kenapa? Karena orde pertama itu tidak bergantung pada konsentrasi awalnya. Jadi mau konsentrasi awalnya 10, mau 1000, mau 1 miliar, maka waktu paruhnya akan sama. Berbeda dengan yang ke 0 sama yang kedua, itu waktu paruh itu bergantung pada konsentrasi awalnya. Kalau di orde 0, semakin tinggi konsentrasi awal, maka waktu paruhnya akan lebih cepat. Lebih lama, lebih panjang. Sedangkan orde 2, kalau konsentrasinya lebih besar, maka waktu paruhnya jadi lebih singkat, karena berbanding terbalik. Soal konsep. Ya, oke. Coba dikerjakan. Ini ada jawabannya nggak? Nggak ada. Oke. Kita bahas nanti. Ayo, ada 2 nomor. Silakan. Waktunya sekarang. Dikerjakan. 5 menit lah. Jangan lama-lama. Enggak, silakan dikerjakan.
Nah, sudah cukup waktunya, jangan kelamaan. Yang A jawabannya berapa? Yang soal 1. 90 ya, Pak. Berapa? 90, Pak. 90. Oke, yang nomor 2. 0,0 0,0. 75. ya. Oke, benar. 0,075 ya. Ada yang jawaban lain? Yang soal 1 sama soal 2? Ada yang lain? Tekan yang lain? Semua setuju? Woi, jangan tidur lah. Bangun-bangun. Setuju, Pak. Juga ada. Setuju ya? Pak. Aduh, tidur juga kalian nih. Sambil tiduran boleh, cuma jangan sampai ketiduran. Ya. Aduh. Setuju, Pak. Setup pokoknya lah. Oke. Yuk, kita lihat nomor 1. Jadi kita lihat nomor 1. Caranya gini, yang pertama. Kita lihat T jumlah. A-nya warna hitam, B-nya warna gitu ya. Nah, andaikan ininya nggak dikasih nih, order pertamanya nggak diketahui. Oke? Order pertamanya tidak diketahui, andaikan saja. Jadi soalnya gambar di bawah ini merupakan reaksi A menjadi B pada berbagai waktu. Reaktan A diwakili oleh lingkaran hitam, sedangkan produk B diwakili dengan lingkaran merah. Oke. Tentukan waktu paruh dari reaksi A menjadi B. Jadi nggak diketahui order pertama. Caranya adalah Anda melihat di awal semuanya hitam, jumlahnya 10. Ketika menjadi setengahnya, setengah dari 10 kan 5. Oh, di sini. Jadi dari 10 ke 5, waktunya butuh 0 sampai 90. Oke. Jadi berkurang setengahnya, kita butuh waktu 90 detik. Kemudian kita mulai di 30. 30 yang hitamnya ada 8. Setengah dari 8 adalah 4. Oke. 8 ke 4, 30 ke 120. Selangnya juga sama, 90. Jadi, mau konsentrasi awalnya 10, mau konsentrasi awalnya 8, waktu paruhnya tetap 90. Maka itu adalah kriteria untuk orde pertama. Jadi tidak penting konsentrasi awalnya mau 10, mau yang ini, mau yang 10, atau mau 8. Selama dia orde pertama, waktu paruhnya akan selalu sama. Tapi jika nanti Anda mendapatkan soal, ini T-nya 10, awalnya 10, ke setengahnya 5, dia butuh waktu 90 detik. Ketika 8 menjadi 4, butuhnya misalnya ini 150. Jadi 30 ke 150. Waktu paruhnya 150 detik. Maka itu bisa dipastikan bukan orde pertama. Pilihannya tinggal 2. Kalau nggak orde 0, orde 2. Tapi kalau konsentrasi awalnya lebih kecil, waktu paruhnya jadi lebih panjang, itu merupakan, jadi waktu paruh itu berbanding terbalik kan ya sama konsentrasi awalnya. Maka itu adalah orde 2. Jadi kalau misalnya ini 30, ini 150, maka jawabannya itu adalah orde 2. Jadi dari waktu paruh kita bisa juga melihat karakteristik ordenya. Oke. Nomor 1 ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Oke, lanjutkan. Nomor 2. Jawabannya adalah 0,075. Maka satu kelas kalian salah semua. Gitu ya? Kalian setuju soalnya. Lihat lagi pertanyaannya. (0,833) bukan, Pak? Dikit lagi. C jadi D. Konsentrasi awal ini adalah 0,3 ya. Benar? Itu tadi ya, soalnya tadi ya. Benar nggak sih? Ya, benar. Waktu paruhnya orde pertama nih. Waktu paruhnya 25 menit. Pertanyaannya, tentukan konsentrasi D setelah reaksi berlangsung setelah 50 menit.
Ingat, artinya dari 0 ke 25 menit ke 50 menit gitu ya. Ini awalnya dia ada 0,3. Setelah 25 menit berapa? 0,15. Benar. Setelah 50 menit? Habis, Pak. Ya enggak lah, setengahnya lagi. Kan berkurangnya setengah. Ini 0,5 Oh iya, menit. benar. Setengah lagi, 0,07. Ini 0,075 itu apa? Oke, Pak. Bukan. Saja, Pak. reaktannya. Pak. C. Mula reaksi Caesar 0,075 M. Yang bereaksi berapa? Benar nggak? Iya, Pak. Maka D-nya berapa? Ya, segitu juga tapi positif. Maka D-nya berapa? Yang Anda jawab tadi adalah konsentrasi C setelah 50 menit. Yang ditanya? Nah, Anda paham sebenarnya. Cuma lagi-lagi Anda tidak teliti gitu ya. Karena yang ditanya adalah konsentrasi D, bukan konsentrasi C. Kalau konsentrasi C benar 0,075. Itu konsentrasi yang tersisa. Itu yang dia minta adalah konsentrasi D. Nah. Oke. Nah. Ya, jadi kalian paham, saya yakin kalian paham gitu ya. Jadi 0,075 itu adalah konsentrasi C yang tersisa. Yang ditanya adalah konsentrasi D setelah 50 menit. Jadi konsentrasi D itu ya kita lihat dulu C yang bereaksi berapa, setarakan secara stoikiometri, baru deh dapat konsentrasi D. Saya mohon hati-hati dengan soal seperti ini. Sekilas tampak mudah, karena memang mudah. Cuma kita itu biasanya tergelincir gara-gara kerikil, bukan gara-gara batu yang besar di depan mata, gitu ya. Kalau batu yang besar pasti kita menghindar, gitu kan ya. Cuma kalau kerikil yang di bawah kadang nggak kelihatan. Itu yang kerikil-kerikil kayak gini kadang yang buat masalah, gitu ya. Jadi hati-hati dengan soal yang menurut Anda mudah. Kalau yang susah biasanya Anda lebih hati-hati. Tapi kalau soal yang mudah, wah ini udah sering nih saya kerjain nih. Pasti kerjain. Ternyata beda. Gitu kan ya. Dan nyadarnya setelah ujian selesai. Nah, itu kan masalah namanya gitu ya. Jadi berpikir sederhana, cuma ya lagi-lagi hati-hati, teliti. Pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut gitu ya. Oke, yang soal ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada. Ringkasannya, ini ringkasan tadi ya. Oke. Dari ini juga menarik, bahwa nah itu, kalau order 0, satuannya ini, order 2, 1, satuannya ini, order 2, satuannya ini. Jadi dari order kita bisa tahu, jadi dari satuan tetapan laju kita bisa tahu ordernya. Tapi order yang kita peroleh adalah order total. Order total. Jadi misalnya reaksinya ada 2, A sama B. Itu ya. Di A sama B, kalau dia punya A dan B, maka yang nanti kita dapat dari satuan tetapan laju itu adalah order total. Oke? Oh iya Pak, tadi saya mau nanyain soal tadi Pak. Boleh, silakan. Itu kalau misalkan mau dikerjain pakai persamaan itu kan nggak bisa ya Pak, berarti ya Pak? Yang pakai len D pas Bisa. di D. Tapi kan bukannya ini ya Pak, apa namanya? D pas nolnya masih 0 ya Pak? Apanya? Ya pakai persamaan yang itu Pak, untuk order pertama. Order pertama, kita bisa pakai logaritma natural AT. Ya. Len A0 min KT gitu ya. Benar?
Jadi kalau kita mau cari AT ini, oke, dan A0-nya ini, gitu ya, ada. A0-nya kan ada ya, 0,3 ya. Oh, pakai yang C apa berarti? Iya, T-nya kan ada ya. Yang ditanya adalah 50. Benar? 50 detik ya. Maka untuk dapat AT kita harus pakai K. K itu dapatnya dari mana? Dari ini. T setengah sama dengan ln 2 per K. T setengahnya kan ada ya, 25 ya. Nanti dapat K-nya. K-nya masukin ke sini. Ini ada, nanti dapat AT-nya. Balik lagi, AT itu akan masuknya di sini, 0,75. Cari ke sini, dapat ini, baru dapat jawaban ini. Bisa juga pakai itu, nggak ada masalah. Oh, rumus ini berarti dipakai buat hitung si C-nya dulu ya, Pak? Nggak bisa langsung D-nya. Soalnya tadi pas Nggak saya bisa. nyoba langsung D, ternyata hasilnya 0,075. Nggak bisa. Jadi gini, rumus-rumus itu ln AT, A, seper A, itu hanya berlaku untuk reaksi ya, bukan produk. Karena laju reaksi itu hubungannya dengan konsentrasi reaksi saja. Jadi tidak ada hubungan dengan konsentrasi produk. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Permisi, Oke. Pak. Ya, silakan. Mau nanya, Pak, misalkan kalau yang diketahuinya waktu itu dalam menit, atau misalkan dalam satuan waktu lain selain detik, apakah harus dikonversi atau tidak perlu, Pak? Tidak perlu. Selama satuan waktu paruh sama. Jadi misalnya yang ini 50 menit. Waktu paruhnya itu 25 menit juga, gitu ya. Ini nggak usah. Tapi kalau ini 20 menit, waktu paruhnya detik, itu kan ya, salah satu harus dikonversi. Yang jelas satuannya harus sama. Cuma tidak harus sama-sama detik, gitu ya. Oh ini yang 1 menit, yang 1 menit, dua-duanya menit, diubah dua-duanya ke detik, nggak usah, useless, gitu ya. Jadi kalau 1 menit, ya 1 menit juga. Kalau 1 detik, yang 1 detik, 1 detik. Gitu. Jadi ngikutin aja. Yang jelas dua-duanya adalah satuan waktu yang sama. Jadi nggak boleh menit versus detik, atau menit versus jam. Jadi harus sama, gitu aja sih. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Baik, silakan yang lain. Ada ya? Oke. Teori kinetik. Teori. Oke. Ada 2 teori. Ada teori tumbukan, ada teori keadaan transisi. Nah, teori kinetika reaksi ini berhubungan bagaimana suatu reaksi itu terjadi. Postulat dasar dari teori tumbukan menyatakan laju reaksi akan sebanding dengan jumlah tumbukan efektif per detik antar molekul reaktan. Jadi kalau reaksi terjadi, mereka harus tumbukan dulu nih, harus ketemu, harus saling nyapa. Cuma nyapanya harus dari depan. Karena kalau ketemu kita salaman dari depan, gitu ya. Kalau ketemunya dari belakang, kita nggak bisa salaman dari belakang, gitu ya. Jadi ketemunya harus efektif. Jadi harus jabat tangan, gitu ya. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan produk. Jadi tidak semua tumbukan itu menghasilkan produk. Sehingga faktor apa saja yang dapat meningkatkan tumbukan efektif akan meningkatkan lajunya. Nah, yang mempengaruhi itu yang pertama ini, orientasinya. Dari mana tumbukan itu datang, kemudian energinya. Yang terakhir adalah temperaturnya. Kita lihat. Nah, sekarang faktor orientasi. Jadi sekarang reaksinya Cl, ada NO2Cl, bereaksi dengan Cl. Ketika Cl-nya datang, dari arah yang ketemunya O, maka Cl ini akan ketemu O, tumbukan. Cuma Cl sama O ini nggak bereaksi. Maka Cl-nya akan lepas lagi. Tapi kalau Cl-nya datang, terus ketemu Cl lagi. Oke. Maka ini efektif. Sehingga Cl ketemu Cl, mereka berinteraksi, mereka lepas, pergi. Dihasilkan Cl2. Nah, ini yang kita sebut sebagai orientasi yang tepat.
Itu yang saya sebut tadi ketika kita ketemu seseorang gitu ya. Kalau dia datang dari belakang, kita nggak bisa tahu. Ada juga kita malah dikejutin gitu kan ya, dikagetin. Kalau dari depan enak bisa jabat tangan gitu kan ya. Jadi orientasi itu penting, gitu kan ya. Yang kedua adalah faktor energi kinetik. Energi itu, molekul itu harus punya energi yang kita sebut sebagai energi kinetik minimum. Atau di sini disebut energi pengaktifan, energi aktivasi untuk bereaksi. Jadi energi kinetik akan dikonversi menjadi energi potensial ketika tumpukan efektif berlangsung. Bila energi kinetik yang dimiliki oleh molekul lebih rendah dari energi pengaktifan, maka molekul yang bertumbukan akan terpental kembali. Nah, ceritanya seperti ini. Cl ini datang di posisi yang tepat. Cuma Cl ini datang tidak ngebawa apa-apa gitu kan ya. Nggak ngasih buah, nggak ngasih apa gitu kan ya. Maka Cl yang di sini walau udah ketemu dia nggak akan tertarik. Ah, kamu datang ke sini tangan kosong, ngapain saya ikut kamu gitu kan ya. Jadi agar ini bisa lepas menjadi Cl2, maka Cl yang datang itu harus punya energi kinetik yang lebih besar. Bawa buah gitu kan ya, bawa ya oleh-oleh lah ya. Sehingga Cl ini ketika tumbukan mau pergi barengan. Nah, energi kinetik yang molekul tadi dia harus lebih tinggi daripada energi pengaktifan. Nah, ketika yang terakhir adalah faktor temperatur. Faktor temperatur ini meningkatkan populasi molekul dengan memiliki energi kinetik yang lebih besar. Jadi gini, apa beda energi kinetik sama temperatur ini, Pak? Bedanya adalah temperatur ini temperatur ini menyatakan kalau temperaturnya tinggi, maka populasi, jumlah partikel, jumlah molekul yang punya energi kinetik lebih besar dari energi pengaktifan akan jadi lebih banyak. Kalau tadi ini cuma energi kinetik ini hanya membahas satu molekul, maka temperatur itu membahas populasinya. Jadi kalau temperatur tinggi, maka jumlah molekul yang punya energi kinetik lebih besar itu akan jadi lebih banyak. Dari ketiga faktor tadi, kalau diringkas, laju reaksi itu jumlah tumbukan, kemudian fraksi molekul yang interaksinya tepat, ini fraksi energi kinetik yang lebih besar daripada EK. EA, energi pengaktifan. Oke. Ini mana jawabannya? A, B, C? Ada A, B, C? Orientasi yang paling kecil. Ah, bukan, Pak. Jawabannya? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Jawaban yang benar adalah, kita lihat, yang ditanya faktor orientasi paling kecil. Artinya, yang paling kecil ini adalah orientasinya, kalau orientasinya besar, faktor orientasinya besar, artinya mau datang dari arah mana saja, reaksi bisa terjadi. Kalau faktor orientasinya kecil, maka molekul tersebut harus datang dari posisi tertentu. Yang A, itu antara H sama I. Jadi kalau I-nya datang mau dari arah manapun, pasti ketemunya H gitu kan ya. Sehingga membentuk HI. Maka untuk A ini faktor orientasinya besar. Yang B juga sama. I2 mau datang dari arah manapun pasti ketemunya H2.
Jadi faktor orientasi reaksi B juga besar. Yang paling kecil adalah yang C, HCl. Ketika HCl ini datang, hanya yang menghadap ke HCl, tapi kalau dia menghadap hanya datang menabrak Cl, maka yang kebentuk HCl lagi, gitu kan ya. Maka H ini harus datang dari arah sebaliknya agar ketemunya sama H, sehingga membentuk H2 dan Cl2. Maka orientasinya terbatas. Nah, jadi faktor orientasi kecil ini, paling kecil adalah ini menunjukkan reaksi tersebut dapat terjadi jika orientasinya terbatas. Jadi yang terbatas itu adalah Cl. Jadi dia harus dari arah yang spesifik. Maksud soalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau faktor orientasinya besar, artinya bisa datangnya dari mana aja. Oke, sekarang kita lihat. Nah, yang kedua adalah teori keadaan transisi. Teori ini menjelaskan bahwa kalau tadi dia tumbukan langsung membentuk produk, maka teori keadaan transisi ini menjelaskan bahwa rinciannya tidak seperti itu. Tidak langsung dari reaksi langsung jadi produk. Nah, ketika mereka bertumbukan, nih, menjelaskan secara rinci kejadian yang terjadi ketika reaktan saling bertumbukan. Menurut teori keadaan transisi, tumbukan yang sukses adalah tumbukan yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk melewati halangan energi pengaktifan. Jadi ini, kalau dia datang, ini adalah reaksi, ini produk. Kalau dia punya energi kinetik, naik terus, cuma nggak sampai ke puncak. Nah, maka reaksinya nggak akan terjadi, maka dia turun lagi. Tapi kalau energinya tinggi, kinetiknya tinggi, dia akan lewat puncak, kemudian dia turun menjadi produk. Jadi, menurut energi keadaan transisi, untuk menghasilkan produk, dia harus mencapai puncak dulu nih. Puncak ini yang kita sebut sebagai keadaan transisi. Pada reaksi eksotem itu energinya dilepaskan. Jadi eksotem itu energinya lepas, negatif. Jadi kalau di sini reaksinya, reaktan gitu ya, kita anggap ini titik nol, maka produk itu energinya lebih rendah. Minus, berkurang. Jadi selisih dari reaktan ke produk, deltanya ini negatif. Tapi energi pengaktifannya selalu positif. Gitu ya. EA, selalu positif. Ingat, delta H itu tidak pernah menjelaskan EA. Nah, kalau dia endotermik sebaliknya. Endotermik itu menyerap energi gitu ya. Maka delta H-nya positif. Kalau ini 0, maka produknya itu berada di atasnya. Deltanya ini positif. Maka delta H-nya positif kita sebut endoterm. Yang ini dari reaktan ke puncak itu kita sebut EA. Sekarang kita lihat. Menariknya apa? Menariknya tidak ada sih yang menarik sebenarnya. Cuma nggak apa-apa lah ya. Ini exo. Ini energi gitu ya. Ini koordinat reaksi. Nah, reaksi. Ini satu lagi sama. Ini energi, ini koordinat. Ini reaksi, reaktan. Ini produk. Ini reaktan, ini produk. Gitu ya.
Nah, sekarang Anda lihat. Ini A gitu ya, ini B. Reaksinya adalah R, atau ini jangan reaktan deh. Ini X jadi Y gitu ya. Ini X, ini U jadi V. Ya. Oke. Yang ini reaksinya X menjadi Y. Ini U menjadi V. Yang A sama B, mana yang exo? A atau B? Exoterm. Yang B. B, Pak. B, benar. Jadi exoterm itu ini exo. Kenapa? Nah, ini startnya, ini finishnya. Finishnya di bawah. Maka ini adalah, nah, ini adalah delta H. Nilainya negatif. Maka ini adalah, nah, ini delta H. Karena finalnya lebih tinggi, ini positif. Ini endo. Yang ini EA-nya. Energi pengaktifan. Dari start ke puncak. Ini EA-nya. Ya, dari start ke puncak. Bagaimana jika reaksinya saya balik? Y jadi X. V jadi U. Maka yang ini startnya di sini. Naik jadi turun. Kita anggap sajalah ini nilainya 0. Gitu ya. Yang ini nilainya 10. Yang ini nilainya 25 gitu ya. Yang ini 0. Yang ini 15 minus 15, yang ini 15 gitu ya. Yang di sini delta H-nya berapa? Reaksi X menjadi Y. Ini nih. 10 ya, Pak. 10, positif 10 ya. Energi pengaktifannya 25. 25 plus 25. Yang ini delta H-nya berapa? Min 15. Min 15. EA-nya Plus 15, Pak. plus 15. Sekarang reaksinya saya balik. Maka Y menjadi X. Jadi bentuknya ingat ini jadi gini. Ya. Maka sekarang startnya di sini. Di 10. Ya. Ini ke atasnya 25. Ini 0. Ya. Ini Y menjadi X. Sekarang yang ini juga. V jadi U. V jadi U. V-nya min 15. Ini 0. Puncaknya 15. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini. Delta H-nya berapa? Sorry, delta H. Delta H nih ya. Delta H. Ini EA. Delta H-nya berapa sekarang? Negatif 10, Pak. Negatif 10. Jadi 10 ke 0. Turun kan ya, minus. Minus 10. EA-nya berapa? 15. 15. Positif 15. Yang ini, delta H-nya berapa? Ini V, ini U. 15. 15. Dari 0, 15 ya. Naik dia, positif 15. EA-nya? juga. Ini startnya min 15, puncaknya berapa? Oh, berarti 30. 30. Sekarang kita lihat bedanya. Bisa dikecilin. Oke, saya lakukan. Ya, Anda zoom sendiri aja gitu ya. Nah, kita lihat yang ini. Yang pertama, XY, delta H-nya 10, EA-nya 25. Kita balik reaksinya menjadi Y sama dengan X, delta H-nya berubah. Tapi berubah tanda saja.
Masih ingat kan ya? Dia berubah tanda. Jadi kalau reaksi dibalik, maka delta H-nya berubah tanda. Dan itu terbukti. Ini 10, ini min 10. Tapi Anda lihat, energi aktivasinya berbeda. Ini 25, ini jadi 15. Jadi kalau reaksinya dibalik, energi aktivasi itu tidak sama seperti delta H yang berubah tanda. Energi aktivasi itu nilainya selalu positif. Oke. Jadi, untuk tahu kalau reaksinya dibalik, energi aktivasinya berapa, maka kalian harus gambar. Itu juga terjadi di sini. U menjadi V. U jadi V, delta H-nya min 15, EA-nya 15. Ketika reaksinya dibalik, V menjadi U, delta H-nya berubah tanda. Min 15 jadi plus 15. Tapi EA-nya berubah. Menjadi 30. Jadi, yang ingin saya tunjukkan bahwa energi aktivasi itu, pengaktifan itu berbeda dengan delta H. Ya, berbeda dengan delta H. Kalau delta H itu dikali 2, reaksi dikali 2, delta H-nya dikali 2. Reaksinya dibalik, delta H-nya berubah tanda. Energi pengaktifan tidak seperti itu. Ya. Jadi hati-hati yang seperti itu. Jadi setelah, ini kan energi, kalau dibalik ya berubah tanda dong. Kan nggak selalu seperti itu ya. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, sebentar ya. Ini ada yang... Pak, artinya delta H itu merupakan selisih dari energi aktivasi ya? Bukan selisih, delta H itu bukan jadi selisih. Nah, jadi gini, kalau kita lihat ini, ya kita balik lagi ya, dikit ya. Nah, kalau untuk... gedean ya? Oke. Kalau untuk reaksi eksotom, gitu ya, eksotom itu, delta H itu bukan bagian dari energi aktivasi. Jadi delta H yang di bawah, energi aktivasi yang di atas. Bisa. Tapi kalau endotom, delta H-nya itu ada di bagian energi aktivasi. Jadi delta H-nya itu tidak mungkin lebih besar daripada energi aktivasi. Tapi kalau eksotom, ini nggak ada hubungannya. EA sendiri, delta H sendiri. Jadi bisa saja delta H-nya min 50. Jadi bisa saja modelnya delta H-nya min 50 negatif. Energi aktivasinya cuma 10. Bisa saja. Jadi energi delta H itu nilainya lebih besar, minusnya nggak kita lihat, nilainya saja 50 sama 10, dia lebih besar, cuma dia negatif gitu ya. Kalau ini nggak mungkin. Kalau energi aktivasinya 150, delta H-nya 200, ini nggak mungkin. Pasti delta H-nya lebih kecil dari 150. Karena delta H-nya itu berada dalam energi pengaktifan. Jadi bukan selisih, delta H itu bukan selisih dari energi aktivasi. Delta H itu produk dikurang reaksi. Jadi selisih antara produk Y, Y-nya 10, reaksinya X 0, jadi 10. V-nya 15, min 15, U-nya 0, jadi selisihnya min 15. Jadi selisih antara produk dan reaksi. Itu yang kita bicarakan di termokimia, gitu ya. Oke, situ dulu.
Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Enggak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Ini tadi yang kita bahas. Nah, di teori keadaan transisi ada namanya kompleks teraktivasi atau keadaan transisi. Jadi keadaan transisi itu adalah keadaan yang di puncak tadi. Dia bukan produk, dia bukan reaksi, tapi dia keadaan transisi. Nah, keadaan ini tahunya dari mana, Pak? Ini biasanya kita modelkan secara komputasi, pemodelan secara komputasi. Caranya gimana? Jadi ada softwarenya, kita cari energinya. Jadi energi yang tinggi, nanti dia akan menunjukkan, salah kebalik, molekul tertentu akan menunjukkan energi potensial yang lebih tinggi. Energi potensial ini menunjuk, kalau energi potensialnya tinggi, artinya dia tidak stabil. Artinya dia akan berubah lagi. Apakah berubahnya menjadi produk, ataukah berubahnya menjadi reaksi, nanti kita lihat ketika pemodelannya sudah selesai. Jadi kalau ini balik lagi ke sini, maka dia akan jadi, dia bukan kompleks teraktivasi yang sempurna, jadi masih bisa naik lagi keadaan transisi. Ya, jadi kita mencari keadaan transisi di puncak ini. Nah, di antara tiga ini, yang pertama, di antara ini ada tiga tahap gitu ya. 3 tahap, A jadi B, B jadi C, C jadi D. Oke. Pertanyaannya adalah, tahap manakah yang menentukan laju? Jadi anggap ini reaksi totalnya adalah A menjadi D, gitu ya. A jadi D. Untuk menjadi D, A itu harus berubah jadi B, B berubah jadi C, C baru berubah jadi D. Ada 3 tahap. Pertanyaan saya yang pertama, tahap manakah yang menentukan laju reaksi? 1, AB, 2, BC, atau 3, CD? BC, Pak. Oke, banyak ini kalian. Wah, pantesan. Maaf ya, saya nyetingnya salah. Jadi semua jawabannya masuknya ke saya ya. Salah, harusnya settingnya saya rubah. Oke, baik. Jawabannya adalah gini. Jadi seperti ini. Kita lihat, kita analogikan. Misalkan kita punya tim. Ada 2 tim. 2 tim ini akan berlomba lari. Lomba lari. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Tim A ada orang pertama, 2, dan 3. Tim B 4, 5, 6. Aturannya sederhana. Ketiga orang ini akan berlari bersamaan. Di trek panjangnya 100 meter. Ini 100 meter. Masing-masing tim ada 3 orang. 3 orangnya larinya bersamaan. Yang menang adalah yang semua anggota timnya finish duluan. Jadi yang masuk finish duluan, semua anggota timnya itu pemenangnya. Nah,
tim A, orang 1, 2, 3, kecepatannya sama. Taruhlah 10 meter per detik, gitu ya, 10 meter per detik. Sedangkan tim B, orang 4, 5, 6, ada yang cepat, 20 meter per detik, gitu ya. Ada yang lambat, 5 meter per detik. Nah, yang satu lah 10 meter per detik. Gitu kan ya. Yang menentukan laju, atau yang menentukan kemenangan, tim B siapa? Orang keempat, 5 atau 6? Yang keempat lajunya 20 meter per detik, orang kelima 5 meter per detik, orang keenam 10 meter per detik. Mana yang menentukan kemenangan tim B? Orangnya mana? 4, 5, 6. Yang paling cepat, yang paling lambat, atau yang sedang-sedang saja? Jawabannya adalah yang lambat dong, gitu kan ya. Percuma yang cepat udah sampai, yang 20 meter per detik udah sampai nih di finish. Yang nomor 6 juga udah sampai. Yang nomor 5, karena dia lambat, dia nggak sampai-sampai. Jadi mau yang lain yang cepatnya udah sampai, cuma kalau yang lambatnya belum sampai, maka dia nggak akan menang. Jadi prinsipnya adalah, yang menentukan laju, itu adalah tahap yang paling lambat. Percuma yang lain udah cepat, kalau yang lambat belum selesai, maka reaksi tidak akan pernah selesai. Jadi tahapan yang menentukan laju adalah tahap yang paling lambat. Tahunya dari mana, Pak? Salah satu indikasinya, indikatornya adalah energi pengaktifan atau energi aktivasi. Energi aktivasi yang tinggi akan membuat laju reaksi menjadi lebih lambat, karena puncaknya tinggi banget nih untuk dicapai. Jadi, untuk yang nomor 1, menjawabnya adalah cari yang energi pengaktifannya paling besar. Maka jawabannya adalah tahap kedua, ketika B menjadi C. Ya, jadi mencari yang nomor 1 itu adalah mencari energi pengaktifan yang paling besar. Oke, nomor 2, tentukan tahap reaksi yang berlangsung secara endoterm. AB, BC, CD. Kalau ngechatnya buat everyone ya, jangan ke saya doang. Everyone in meeting. Gitu ya. A jadi B. Ya, benar. Jawabannya adalah A jadi B, gitu ya. A jadi B. Yang endoterm itu, produknya itu harus di atas reaksinya. Ini B, ini A. B-nya di atas A, endoterm. Ini B, ini C. C-nya di bawah B. Maka ini hasil selisihnya negatif. Maka exo. CD, D-nya di bawah. C di atas. Maka ini selisihnya juga negatif. Maka itu juga exo. Tentukan ini yang 3, tentukan energi total yang diperlukan agar reaksi berlangsung. Gimana caranya? Caranya Anda yang diperlukan, gitu kan ya. Artinya yang ditanya adalah energi pengaktifan. Yang pertama gimana? Caranya hitung masing-masing. A jadi B, energi pengaktifannya berapa? F dikurang C. Kemudian B jadi C, energi pengaktifannya berapa? G dikurang D. Yang ini C jadi D, E dikurang B. Jadi dijumlahkan. Tapi kalau energi total itu kan yang dihasilkan ya, diperoleh. Maka itu adalah delta H. Delta H itu menurut hukum Hess tidak penting jalannya kemana, gitu kan ya. Yang penting hasil akhirnya harus sama. Jadi mau langsung dari A ke B, B ke C, C ke D, atau mau langsung A jadi D, deltanya akan sama. Maka deltanya adalah ini, delta H-nya. A dikurang C.
Jadi yang 3 itu kalian harus jumlahin ini semua, masing-masing energi pengaktifan. Yang D, yang nomor 4, langsung aja. D dikurang A. A kurang C. Maksudnya. Oke, yang di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini teliti, ini soalnya sederhana sih. Cuma memang Anda harus paham konsepnya. Efek temperatur. Ini efek temperatur, plot Arrhenius, latihan, mekanisme nggak kita bahas. Katalisis. Oke, jadi tinggal 2 nih. Tinggal efek temperatur dan katalisis. Kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya saja. Oke, jadi jangan buru-buru lah. Jadi pertemuan selanjutnya cuma 2 bahasan itu, kita akan tambah dengan tutorial di hari Senin. Ya. Jadi di hari Kamis kita tutorial lagi, di hari Jumat kita kuis. Oke, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Ada ujian nggak besok? Ada Pak, PRD. PRD, Pekan Raya Jakarta ya, di Jakarta. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Oh iya, Pak. Ya. Kenapa? Latihan di Sipendi gimana, Pak? Jadi, Pak? Belum, si pendinya masih ada yang belum bisa akses. Saya juga masih bingung tuh, Nanti kita Oh. coba pindah ke TPB 19 atau gimana gitu lah. Kalian bisa masuk ke TPB 19 kan? Bisa, Pak. Bisa Kan Pak. itu pakai akun INA ya, harusnya bisa semua sih. Nanti saya coba buat di sana aja deh, biar lebih bisa mudah diakses. Oke ya. Oke, sip. Ada lagi? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.